Ternyata memang kalian. Rarara berkata dengan nada datar. Vero yang berada di belakangnya sangat ketakutan, setelah itu dia bertanya dengan nada gemetaran, Kak Rara, siapa orang ini? Tarot, kamu masih ingat tidak dengan kejadian yang pernah kakak ceritakan? Kejadian mengenai bibi kedua diserang oleh sekumpulan pembunuh dan akhirnya terpaksa harus meletakkanmu di dalam biara. Rarara menjawab secara langsung dan tanpa menolehkan kepalanya. Aku ingat. Vero mengangguk, setelah itu langsung menyadarinya, jangan-jangan mereka adalah orang yang membunuh ibuku pada tahun itu. Benar. Rarara tersenyum sinis, ternyata kalian begitu tidak tahu diri. Bahkan berani mengatur mata-mata di keluargaku, pantas saja kalian bisa langsung mengetahui kalau Tarot masih hidup di dunia ini. Ini penting ya. Pimpinan dari Shadow Fox tersenyum lebar, lalu mengalihkan tatapannya kepada Vero yang sedang berdiri di belakang. Sepertinya dia adalah Nona Tarot ya. Pada saat bertemu denganmu di tahun itu, kamu masih seorang bayi di dalam pelukan. Namun ternyata hanya beberapa tahun saja, kamu telah bertumbuh menjadi nona yang begitu cantik, aku benar-benar terharu sekali. Aku tidak kenal denganmu, kamu jangan bicara denganku. Vero mencibir bibir dan berkata dengan gaya waspada. Pimpinan Shadow Fox menggeleng kepala dan tersenyum, sama sekali tidak berkenan dengan kata-kata Vero. Nona Rarara, hari ini semua anggota-anggota gelap Shadow Fox telah turun beraksi, Anda yakin mau bertarung dengan kami? Beberapa bawahanku ini tidak mengerti dengan menyayangi wanita, apabila dalam proses pertarungan nanti, mereka terlanjur melukai wajah Anda yang cantik ini, bukannya akan sayang sekali. Jangan basa-basi, kebetulan sekalian membalas dendam pada tahun itu, apabila ingin menangkap Tarot, injak saja dari jenazahku. Setelah selesai berkata, Rarara menjinjit kakinya dan menyerbu ke arah 7 anggota Shadow Fox. 7 anggota Shadow Fox tidak menanti dari perintah atasan lagi, saat ini mereka telah bubar secara otomatis dan mengerumuni Rarara. Setelah itu terdengar suara nyaring dari senjata. 7 buah senjata yang berbentuk aneh mulai melayang, lalu menyerang dengan kejam ke arah 7 bagian tubuh Rarara. Rarara sama sekali tidak merasa takut. Setelah itu dia memutarkan badannya dan menggenggam sebuah pedang tajam pada telapak tangannya, pedang tajam terbang melayang dan memukul pada 7 senjata yang menyerbu ke arahnya. Kusanagi. Reaksi wajah pimpinan Shadow Fox mulai serius setelah melihat pedang panjang tersebut. Kelihatannya keluarga Ra sangat mementingkan Rarara yang sebagai tuan putri ini. Bahkan mengizinkan dirinya membawa Kusanagi, seandainya demikian, kami tentu saja tidak mungkin membiarkan dirimu membawa pulang orangnya, bentuk susunan peperangan. Setelah itu terdengar suara perintah. 7 anggota Shadow Fox mulai bertukaran tempat dan berdiri di posisi masing-masing, sehingga membentuk sebuah susunan peperangan yang sangat misterius. Pada setiap serangan, 7 buah senjata akan menyerang dengan cara bertindih dan bergiliran. Meskipun kemampuan Rarara tergolong sangat hebat dan juga memiliki Kusanagi yang membantunya, namun bagaimanapun tetap saja tidak dapat melawan 7 orang dengan sekaligus. Setelah peperangan yang sangat menyulitkan, bagian belakang pinggangnya telah tertusuk oleh senjata pimpinan Shadow Fox yang berada di belakang tubuhnya. Rarara menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya terbang melayang dan terjatuh keras pada halaman villa. Kak Rara. Vero menjerit kaget, awalnya dia bermaksud untuk beranjak menolong Rarara, namun akhirnya malah terhalang oleh Citra. Vero, kamu Jangan keluar, kita pergi ke lantai 2. Citra berkata dengan reaksi serius dan nada tegas. Dia sangat mengerti dengan keadaan saat ini. Bahkan Rarara saja sudah bukan saingan mereka, apalagi mereka berdua yang jelasnya lebih lemah, oleh sebab itu solusi terbaik di saat ini adalah mengulur waktu. Semua bodyguard yang mengawasi di sekeliling villa telah terkalahkan semuanya. Oleh sebab itu baik di mana keberadaan Desta pada saat ini, dia pasti akan menerima pemberitahuannya, sehingga pasti akan kembali pada waktu pertamanya. Asalkan mereka dapat mengulur waktunya hingga Desta kembali ke rumah, maka mereka akan tertolong. Pimpinan Shadow Fox menatap Citra dan Vero yang sedang lari ke lantai atas dengan tatapan dingin, namun tidak menghalanginya. Dia sudah mengetahui kemampuan Citra hanya dengan sekali melihat. Oleh sebab itu dia tidak merasa khawatir apabila mereka dapat melarikan diri, permasalahan yang harus diselesaikan pada saat ini akan membunuh Rarara. Bagaimanapun pada saat ini wanita tersebut hanya sekedar terluka, bukan sudah meninggal dunia, apabila memberikan kesempatan istirahat kepadanya, masalah mereka akan bertambah lagi. Nona Rarara, maaf, semoga jangan berkenan. Pimpinan Shadow Fox menoleh kepala dan mengangkat pisau besar di tangannya, lalu meletakkannya pada leher Rarara. Mereka semua adalah pembunuh yang terlatih. Sehingga tentu saja tidak mungkin basa-basi dengan Rarara.
Membunuh dengan tanpa ragu adalah misi utama mereka. Keadaan penjahat akan terkalahkan karena banyak berbicara, bagaimanapun hanya akan muncul di dalam novel saja. Rarara tidak berbicara, saat ini dia hanya melotot mati-matian pada pimpinan Shadow Fox. Keadaan telah berkembang hingga demikian. Saat ini dia hanya bisa menyalahkan kemampuan dirinya yang tidak mencukupi. Pada saat yang sama juga merasa malu untuk menghadapi kasih sayang dan perlindungan bibi kedua pada biasanya. Akhirnya dia tetap saja tidak berhasil membawa pulang anak yang selalu dirindukan bibi kedua. Akan tetapi, pimpinan Shadow Fox yang merasa lega sama sekali tidak menyadari bahwa Kusanagi yang telah terjatuh di samping sedang bergetar. Pada saat dia ingin menikam leher Rarara, Kusanagi malah melayang dari tempatnya dan langsung menusuk ke arahnya. Seluruh tubuh pimpinan Shadow Fox kaku seketika. Secara refleksnya melompat ke arah belakang, namun tetap saja sudah terlambat, wajahnya telah luka tergores dan darahnya juga terus mengalir keluar. Wong! Keadaan kaku seketika. Semua anggota Shadow Fox melotot mati-matian pada Kusanagi yang terbang melayang di pertengahan langit, semuanya telah melotot bulat kedua matanya dan bereaksi tidak percaya. Ini, Cakra. Pimpinan Shadow Fox yang lebih berwawasan sedang berkata dengan nada gemetaran. Setelah mendengar demikian, semua anggota Shadow Fox langsung berkeringat dingin. Mengapa di dunia ada manusia menyeramkan yang bisa mengendalikan cakra? Lagi pula apabila melihat dari sikap orang tersebut. Jelasnya memang berdiri di posisi yang bertentangan dengan dirinya. Pimpinan Shadow Fox yang merasa tidak terima sedang berpikir di dalam hatinya. Dia beranjak ke depan dan bertingkah hormat terhadap Kusanagi. Lalu berkata, boleh tahu senior mana yang berada di tempat ini? Kami semua adalah orang Judge Dredd yang berada di Old Town. Kami menjalankan perintah Don Ranjo untuk menangkap Rarara. Jangan-jangan senior akan menghalangi kami dalam tindakan menegak hukum ya? Menegak hukum pula. Setelah pimpinan Shadow Fox selesai berkata, sebuah suara tertawa sinis langsung muncul di depan villa. Di bawah cahaya bulan yang terang, tubuh Desta yang tegap berjalan perlahan-lahan ke dalam villa. Kusanagi seolah-olah menjadi riang karena bertemu dengan majikannya, sehingga melayang ke sisi Desta dan terus mengelilinginya. Paparan cahaya bulan membuat Kusanagi menjadi semakin bersinar. Mana mungkin? Pada saat melihat orang yang mengendalikan cakra adalah pria yang begitu muda, semua anggota Shadow Fox langsung kaku di tempat. Namun setelah itu, tatapan mata mereka mulai muncul jejak curiga. Apabila orang yang muncul di saat ini adalah seorang bapak tua, mereka pasti akan langsung melarikan diri. Namun orang yang muncul di depan mata malahan hanya seorang pria muda. Dengan usia yang begitu muda, meskipun memiliki bakat yang luar biasa, tetap saja tidak mungkin begitu ahli dalam mengendalikan cakra. Pria tersebut pasti menggunakan trik licik untuk menakuti orang. Benar sekali. Dengarnya meskipun manusia di dunia ini tidak ahli dalam bertarung, namun perkembangan teknologi informasinya sangat sukses. Sepertinya ada sejenis barang yang bernama UAV Mini. Bentuk barang tersebut cenderung kecil dan dapat terbang di langit. Jangan-jangan pria muda tersebut telah memperbarui Kusanagi dan memasang barang di dalamnya. Setelah berpikir demikian, semua anggota Shadow Fox mulai kembali tenang. Pimpinan Shadow Fox beranjak ke depan, lalu menatap Desta dengan tatapan dingin dan berkata, "Kuda kecil dari mana, bahkan berani menghalangi penegakan hukum dari Judge Dredd?" "Oh." Desta berjalan ke hadapannya dan tersenyum lebar. "Aku sangat penasaran, siapakah yang memberikan kekuasaan kepada kalian untuk membunuh sembarangan di dunia ini?" "Judge Dredd." Apa itu? "Hari ini aku malahan mau melihat, sebenarnya kalian sedang menegak hukum seperti apa?" Pada saat selesai berbicara, Desta membacakan sesuatu di dalam hatinya. Setelah itu Kusanagi langsung menimbulkan suara yang tajam, ujung pedangnya menunjuk secara langsung kepada pimpinan Shadow Fox. Pimpinan Shadow Fox tidak yakin juga apakah teknik yang digunakan oleh Desta adalah cakra, sehingga langsung menjerit dengan kuat bentuk susunan peperangan. Strategi yang digunakan pada saat ini adalah susunan peperangan yang digunakan untuk menyerang Rarara pada barusan. Kali ini mereka langsung mengerumuni cakra. 7 buah senjata melayang keluar dari lengan bajunya, senjatanya menumpuk jadi satu dan menyerang ke arah Kusanagi. Akan tetapi, bagaimanapun Kusanagi hanya sekedar sebuah pedang yang berukuran kecil, sehingga hanya berputar sekali saja sudah berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut. Setelah itu Kusanagi langsung melayang berputar di pertengahan langit dan menusuk ke dalam tubuh salah seorang anggota Shadow Fox. si 6. Pimpinan Shadow Fox menjerit kuat. Namun setelah suara menusuk dalam daging tubuh mulai muncul secara bergiliran, pergerakan Kusanagi yang melayang di pertengahan langit menjadi semakin cepat.
Setelah itu mulai menusuk ke dalam jantung para anggota Shadow Fox yang masuk belum sempat menyadarinya, sehingga darah juga menyembur di sana-sini. Beberapa saat kemudian, dari semua anggota Shadow Fox tersebut hanya menyisakan pimpinan Shadow Fox saja yang masih hidup, sisa anggota lainnya telah tergeletak di lantai dan kehilangan nafas terakhirnya. Ternyata kamu memang bisa menggunakan cakra. Pimpinan Shadow Fox melotot bulat kedua matanya, lalu berkata dengan tampang sulit percaya. Desta tersenyum lebar dan melambaikan tangannya, setelah itu Kusanagi diam-diam jatuh ke dalam tangannya, kesannya bahkan lebih turut daripada anjing pelihara. Dengan sikap kalian yang suka merendahkan orang lain. Buat apa menegak hukum, mending cari mati saja. Desta tersenyum sinis, lalu menggenggam Kusanagi dan berjalan ke hadapan pimpinan Shadow Fox, setelah itu berkata dengan nada dingin. Cepat bilang, mengapa kalian mau menangkap Vero? Vero. Pimpinan Shadow Fox terbengong sejenak, setelah itu langsung menyadari kembali, maksudmu Nona Tarot ya? Hahaha, meskipun orang hebat seperti dirimu sudah begitu berusaha menolongnya, tetapi malahan tidak tahu identitas aslinya ya? Aku hanya bisa kasih tahu kamu. Dia seharusnya tidak boleh hidup di dunia ini. Jika tidak, pasti akan membawa bencana yang besar untuk dunia ini, meskipun kami ingin membunuhnya, tetapi sebenarnya tujuan dari kami adalah menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan dunia. Tatapan mata Desta menjadi semakin seram, seandainya menyelamatkan dunia ini harus dengan cara membunuh seorang gadis yang lemah lembut. Maka dunia yang hancur ini juga tidak perlu diselamatkan lagi. Kasih tahu atasan kalian, Vero adalah wanita milik Desta, asalkan aku masih hidup di dunia ini, maka tidak ada yang bisa menyakitinya, termasuk Don Ranjo sialan yang kamu katakan barusan. Kalau dia berkomentar apapun, suruh dia yang datang mencariku saja. Setelah selesai berkata, Desta mulai melambaikan Kusanagi yang berada di tangannya. Pimpinan Shadow Fox menjerit drastis, ternyata lengan kirinya telah menghilang, darahnya juga terus mengalir. Dia melirik Desta dengan tatapan ketakutan, lalu berbalik badan dan menyelinap ke dalam malam kegelapan. Pada saat ini, Desta melangkah cepat ke hadapan Rarara, lalu berkata dengan nada terima kasih. Kamu bagaimana? Parah. Namun Rarara malahan terus melotot Desta dengan tatapan terpesona. Dengan kata lainnya, sejak Desta mulai mengendalikan Kusanagi milik dirinya dan berjalan perlahan-lahan di bawah cahaya bulan, tatapannya yang sedang melekat di tubuh Desta sudah tidak dapat dialihkan lagi. Kamu, siapa sebenarnya? Rarara bertanya. Aku Desta, Vero seharusnya pernah memperkenalkan namaku kan? Desta menjawab. Bukan, maksudku, kenapa kamu bisa? Rarara sudah menjerit kaget sebelum melontarkan kata cakra. Saat ini Desta bahkan telah memeluk seluruh tubuhnya dan berjalan masuk ke dalam villa. Kamu lepaskan aku. Wajah Rarara telah merona merah, tatapannya juga semakin panik. Kamu sudah terluka. Desta tidak menatapnya, lanjut berkata dengan nada serius. Aku barusan melihat lukanya. Senjata mereka membawa racun, meskipun sifatnya lambat, namun pastinya akan membawa pengaruh buruk apabila tidak lekas diobati. Kamu jangan bergerak, aku membawamu pergi mengobati lukanya. Pada pertengahan pembicaraan, dia sudah memeluk Rarara dan berjalan masuk ke dalam vilanya. Meskipun Vero dan Citra sedang bersembunyi di lantai 2, namun mereka selalu memperhatikan pergerakan di lantai bawah, sehingga apabila melihat Desta yang sedang memeluk Rarara ke lantai 2, mereka juga tidak akan salah paham. Vero, kamu mengambil air panas dulu, aku mau mengurus luka Rarara. Desta berkata dengan nada mendesak. Baik, aku langsung pergi. Vero masih belum sempat terharu karena Desta yang telah menolongnya Dengan tepat waktu, sudah buru-buru berlarian ke kamar mandi untuk mengambil air panas. Saat ini luka Rarara masih belum teratasi, sehingga masih bukan saatnya melegakan hati. Setelah masuk ke kamar sendiri, Desta meletakkan Rarara ke atas kasurnya dengan gerakan berhati-hati. Pada seluruh prosesnya, wajah Rarara yang mulus telah kemerahan seutuhnya, dia memejamkan kedua matanya dan sama sekali tidak berani membukanya. Setelah Vero menuangkan air panas ke dalam kamar, Desta langsung berkata, Vero, kamu telepon Paman Ding dulu. Suruh dia memerintahkan satu tim bodyguard untuk mengawasi tempat ini, sebelum bodyguard yang baru tiba di tempat Kakcit kamu ke lantai bawah dulu untuk memperhatikan keadaan. Apabila ada yang datang menyerang, kamu langsung memberitahuku, jangan bertarung dengan mereka. Aku mengerti. Citra mengangguk, lalu berbalik badan dan meninggalkan tempat. Vero juga tidak banyak menunda, setelah itu dia langsung menjalankan perintah Desta. Pada tempat ini, dia adalah satu-satunya orang yang tidak berkemampuan bertarung, dia tidak dapat membantu Desta mereka pada saat bertarung, sehingga hanya bisa lebih rajin lagi dalam urusan kecil seperti ini.
Dengan demikian, di dalam kamar tersebut hanya menyisakan Desta dan Rarara saja. Desta, kamu mau buat apa? Setelah menyadari tangan Desta yang sedang memegang tali pinggangnya, Rarara sangat panik dan berkata dengan nada gemetaran. Luka kamu di bagian belakang pinggang. Jadi mesti melepaskan celana untuk memperhatikan semua lukanya. Tenang saja, aku termasuk setengah orang dokter. Dalam pandangan dokter, pasien tidak membedakan pria atau wanita. Kamu tidak perlu banyak berpikir. Pada pertengahan pembicaraan, Desta sudah membalikkan badan Rarara dan mengulur tangan untuk menarik celananya. Namun sayangnya, dikarenakan tidak berhati-hati dalam mengendalikan tenaganya, sehingga Desta terlanjur menyeret semua celana pendek dan celana dalam Rarara. Pada seketika ini, dua garis lengkungan yang indah langsung terpapar di depan mata Desta. Hidung Desta menjadi panas dalam seketika, darah mimisan juga langsung mengalir keluar dari hidungnya. Rarara diam-diam melirik lelaki tersebut, setelah itu langsung emosi geram dan memaki di dalam hati. Sialan, dokter apanya, ujung-ujungnya tetap saja seorang pria mesum. Namun saat ini tubuhnya sudah terlanjur dilihatnya, tidak ada gunanya lagi apabila ulang mengenakan celananya. Dengan membawa pemikiran pasrah segalanya, Rarara akhirnya memendamkan kepala ke dalam bantal dan memilih untuk pura-pura tidak melihatnya. Desta mengelap darah mimisan di hidungnya dengan tampang canggung, lalu tersenyum dan berkata, maaf ya, terlalu kuat menyeretnya. Diam. Rarara menjerit dengan kuat. Kamu cepat mengurus lukaku, kalau sampai Tarot yang melihat adegan ini, siap-siap saja kamu menjelaskannya nanti. Desta langsung menyadari kembali setelah mendengar demikian. Benar sekali. Vero hanya sekedar pergi menelepon Paman Ding dan dapat kembali ke kamar di kapan saja. Saat ini dirinya mesti mempercepat gerakannya, apabila membiarkan Vero yang melihat adegan saat ini, dia pastinya akan salah paham. Setelah berpikir demikian, Desta mengeluarkan kotak pengobatan dari laci di sampingnya, lalu bersiap-siap untuk mengobati luka Rarara. Namun sayangnya, ketika Desta sedang bersiap-siap untuk beraksi, permasalahan yang baru malahan muncul kembali. 2. Kamu kenapa masih tidak bergerak? Setelah melihat Desta yang masih tidak bergerak dan juga bagian bawah tubuh yang telah terasa dingin, Rarara akhirnya bertanya juga. Saat ini Desta berkata dengan tampang kesusahan. Bukannya aku yang tidak mau bergerak, tetapi lukamu sudah beracun, aku mesti mengeluarkan racunnya dulu baru bisa mengobati lukanya. Kalau begitu kamu cepat keluarkan saja, buat apa bertele-tele, Tarot sudah mau masuk. Rarara buru-buru mendesaknya. Baiklah kalau begitu. Tatapan mata Desta muncul jejak keteguhan, lalu langsung membungkuk badannya. Setelah itu Rarara merasakan sejenis tenaga pengisapan pada lukanya, awalnya lukanya masih terasa gatal, namun saat ini langsung kembali normal. Akan tetapi, bagaimana cara Desta mengeluarkan racunnya? Dikarenakan penasaran dengan hal tersebut, Rarara diam-diam menolehkan kepalanya, namun pemandangan yang muncul di depan mata membuat dirinya langsung pingsan seketika. Pada sejenak sebelum pingsan, di dalam otaknya hanya muncul satu pemikiran. Kesucian diriku. Pada saat Desta sedang fokus untuk mengisap racun Rarara. Awalnya tubuh nona kecil tersebut masih terasa kaku, namun saat ini malahan menjadi lemas dan lemah, sehingga Desta juga merasa kebingungan. Oleh sebab itu dia menolehkan kepala untuk memperhatikannya, setelah itu baru menyadari ternyata Rarara sudah pingsan di tempat. Nona kecil ini fobia darah pula, tidak berguna sekali. Desta diam-diam berbisik, lalu lanjut membungkuk badan dan mengisap racun di luka Rarara. Sebenarnya dia bukan sengaja untuk bertindak tidak sopan terhadap Rarara. Namun dikarenakan lukanya mendekati sebuah urat nadi. Apabila tidak mengisap lewat mulut dan malahan mengeluarkannya lewat tenaga tubuh, mungkin saja akan memutuskan urat nadinya, sampai saat itu akan mengakibatkan pendarahan besar. Desta yang tidak berdaya hanya bisa memilih cara yang paling ampuh ini. Setelah yakin bahwa tidak ada racun yang tersisa lagi, Desta baru mulai membersihkan luka Rarara, lalu mengenakan obat dan memakaikan kain kasa. Setelah selesai mengurusnya, Vero berjalan masuk. Kak Desta, sudah selesai. Barusan selesai. Desta tersenyum sekilas, lalu menarik Vero ke dalam pelukannya dan berkata, barusan takut. Masih mending, saat kamu pulang aku sudah tidak merasa takut lagi. Vero menatap Desta dengan tatapan yang penuh dengan rasa terharu dan perasaan dalam. Oh ya kakak Desta. Tiba-tiba Vero sepertinya telah kepikiran sesuatu, lalu menatap Desta dan berkata dengan reaksi serius, aku sudah selesai berpikir, aku mau pulang ke Old Town. Kamu ingin pulang menjenguk ibumu ya? Bukan hanya demikian. Vero berkata dengan nada teguh, aku ingin menanyakan identitasku, mengapa mereka bilang keberadaanku akan membawa bencana untuk dunia ini.
Aku bukannya hanya manusia biasa ya. Mana ada kehebatan seperti ini? Kamu jangan percaya dengan kata-kata mereka, mereka pastinya harus mencari alasan yang masuk akal untuk mendukung aksinya agar mereka dapat bertindak seenaknya. Desta tersenyum sambil menghiburnya. Tidak, aku merasa mereka tidak berbohong, intinya anggap saja aku pulang untuk menjenguk ibuku. Kakak Desta, kamu pasti akan mendukungku, iya kan? Vero menatap Desta dengan tampang kasihan. Kamu ya. Desta paling tidak sanggup menolak kemanjaan Vero, oleh sebab itu dia langsung mengangkat tangan dan mengalah. Kalau begitu tunggu luka Rarara sudah sembuh, kita sama-sama pergi ke Old Town. Bagus sekali, kakak Desta memang terbaik. Wah. Vero yang senang gembira langsung melompat di tempat lalu memeluk Desta dan mengecup kuat pada pipinya. Beberapa hari selanjutnya, luka Rarara juga sembuh dengan cepat. Namun tidak tahu apa yang terjadi. Apabila pada saat mengganti obatnya, Rarara akan melarang Desta yang bertindak membantunya. Jika Desta menginjak masuk ke dalam kamarnya, Rarara akan bersembunyi di dalam selimut dan pura-pura tidur. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, Desta tentu saja juga mengetahui alasannya, namun dia juga tidak berani melontarkannya, sehingga hanya bisa berlagak bodoh saja. 1 minggu kemudian, luka di tubuh Rarara juga telah sembuh total. Desta dan Vero juga merencanakan untuk berkunjung ke Old Town, namun pada saat ini juga, Desta tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon dari nomor yang asing. Halo, dengan siapa ya? Desta mengangkat telepon dan bertanya dengan nada rendah. Dengan kedudukan dirinya di saat ini, orang yang mengetahui nomor ponsel pribadinya sebenarnya sangat terbatas. Apa kabar, apakah Anda adalah Tuan Desta? Pada sisi lain dari telepon, terdengar suara seorang pria yang sedang berbicara dengan logat aneh. Aku sendiri, kamu siapa? Desta semakin kebingungan setelah mendengar suaranya, sepertinya dirinya tidak memiliki teman dari negara asing. Begini, apakah Anda kenal dengan Nona Violeta Ever? Violeta, Aku kenal, dia kenapa? Desta sedikit mengerut alis dan bertanya. Tuan Desta jangan panik. aku seorang dokter. 3 hari yang lalu aku menemukan Nona Violeta yang sedang pingsan di halaman rumah kami. Lukanya sangat parah, namun sebelum pingsan, dia terus menyebut nama Anda. Aku membuka kontak di ponselnya dan berhasil menemukan nomor ponsel Anda. Dia terluka. Apa yang terjadi? Hati Desta kaget sejenak, jelasnya tidak menyangka bahwa Violeta yang hebat bahkan juga bisa terluka, sepertinya lukanya juga sangat parah. Kalau yang ini aku tidak jelas, aku seorang dokter, bukan seorang detektif. Pria di sisi lain dari telepon berkata dengan nada tidak berdaya, sementara kondisi Nona Violeta di saat ini sudah terkendali. Namun di luarnya masih ada orang jahat yang ingin menangkapnya. Aku khawatir kalau mereka akan menemukan. Bukan tempatku. Apabila memang terjadi, aku yang ingin membela diri pastinya harus menyerahkan Nona Violeta kepada mereka, jadi apabila Anda ingin menolongnya, tolong cepat kemari. Dokter tersebut berkata dengan terus terang, Desta bahkan tidak dapat membantah apapun lagi. Namun setelah itu dia langsung berkata, baik, aku mengerti, tolong mengirimkan lokasimu ke nomor ponsel ini, aku sekarang langsung ke sana. Setelah selesai berkata, Desta langsung memutuskan sambungan teleponnya. Kenapa? Kakak Desta mau keluar ya? Setelah mendengar pembicaraan Desta, Vero yang sedang membereskan koper langsung mengangkat kepala dan bertanya. Iya, Violeta terjadi sesuatu, keadaannya sangat bahaya, aku mesti pergi melihatnya. Desta berkata dengan terus terang. Vero juga mengenal dengan Violeta. Sebelumnya Violeta juga pernah bertugas untuk melindunginya. Sehingga setelah mengetahui bahwa Violeta sedang dalam keadaan berbahaya, Vero juga langsung berkata, kalau begitu kakak Desta cepat pergi saja, jangan sampai telat. Tetapi kalau kamu, Desta merasa sedikit khawatir. Tidak perlu khawatir, masih ada aku. Desta masih belum sempat menyelesaikan pembicaraannya, nada Rarara yang terkesan malas sudah muncul di arah tangga. Desta mengangkat kepala untuk menatapnya, Rarara langsung menolehkan kepala untuk menghindari tatapan Desta. Kamu sanggup ya? Setelah melihat gaya Rarara yang begitu angkuh, Desta tidak bisa bertahan untuk menantangnya. Jangan basa-basi, jangan-jangan kamu sanggup ya? Rarara membalikkan bola mata dan berkata dengan nada kesal, lagi pula asalkan aku masuk ke dalam Old Town. Orang keluargaku akan datang menjemputku, sampai saat itu jangankan hanya Judge Dredd, bahkan Raja Neraka yang datang aku juga tidak merasa takut. Seandainya demikian, kalian berangkat saja dulu. Desta mempertimbangkan lagi dan berkata, aku bantu temanku menyelesaikan permasalahannya dulu. Setelah itu langsung berangkat ke Old Town untuk mencari kalian. Rarara, kamu tinggalkan cara masuk ke dalam Old Town untukku. Kamu sedang berpikir apanya? Old Town bukan tempat yang bisa masuk sembarang oleh orang kalian.
Rarara mengerut alis dan berkata. Lalu mengelus sinis dan berkata dengan tampang tidak sabar. Tetapi aku boleh memberikan sebuah peluit untukmu. Kalau kamu tiba di area pintu masuk Old Town, kamu meniup peluit tersebut. Sampai saat itu orang keluargaku akan menjemputmu masuk ke Old Town. Begitu gampang ya? Desta sedikit heran. Gampang karena kebetulan tahun ini keluarga kami yang bertugas dalam menjaga pintu masuk Old Town. Apabila keluarga lainnya yang bertugas, kamu mana bisa masuk? Rarara tersenyum sinis dan balik menantang. Mengenai keadaan demikian, Desta hanya menggerakkan pundak sendiri, sama sekali tidak berkenan terhadap sindiran Rarara. 1 jam kemudian, Desta telah tiba di bandara. Dia terbang ke luar negeri dengan pesawat yang pagi, agar dapat cepat menyelesaikan permasalahan Violeta, setelah itu baru berkunjung ke Old Town untuk bertemu dengan Vero. Namun tanpa kepikiran, pesawat yang dinaiki dirinya baru saja terbang ke atas langit. Kota Yunhai telah terjadi sebuah kejadian besar yang menghebohkan seluruh kota. You